Film Deadpool and Wolverine akhirnya resmi tayang di bioskop Indonesia. Deadpool and Wolverine merupakan film terbaru dari waralaba Marvel Cinematic Universe (MCU). Film ini menjadi satu-satunya film MCU di tahun ini, sekaligus film MCU pertama yang memiliki rating R atau dewasa, dan juga comeback-nya Hugh Jackman sebagai Logan setelah pensiun sekitar 7 tahun. Film Deadpool and Wolverine disutradarai Sean Levy. Ia sebelumnya dikenal sebagai sutradara Night at the Museum 2009, Free Guy 2021, hingga The Adam Project 2022. Naskah film Deadpool 3 dikerjakan oleh Ryan Reynolds bersama Red Reese, Paul Wernick, serta Zeb Wells. Mereka sebelumnya juga menjadi penulis untuk Deadpool 2016 dan Deadpool 2 2018. Film ini sendiri menceritakan tentang Deadpool yang berusaha menyelamatkan universe-nya dari kehancuran. Untuk menyelamatkan semestanya, Deadpool membutuhkan bantuan dari Wolverine. Keduanya lantas melakukan perjalanan panjang hingga bertemu seorang penjahat super beserta gerombolannya. Dengan crossover dua mutan dari X-Men yang kini masuk ke bawah naungan Disney, apakah film Deadpool and Wolverine akan menjadi penyelamat MCU seperti yang dikatakan Deadpool? I am Marvel Jesus. So Pojokers, let's talk about it. Siapa di sini yang merasa hidupnya tidak berguna, hidupnya tidak bermanfaat untuk orang lain, merasa menjadi beban keluarga? Tenang, kalian tidak sendiri. Karena Deadpool di film ini juga merasakan demikian. Wade Wilson aka Deadpool menjalani kehidupan yang hampa sejak dia memutuskan pensiun menjadi Deadpool. Dia dibayang-bayangi kegelisahan lantaran merasa belum menjadi orang bermakna selama memakai kostum merah hitamnya. Kegelisahan itu membuatnya sering berandai-andai, terutama untuk bisa kembali menjalin hubungan dengan Vanessa. Di ending film Deadpool 2, Wade Wilson melakukan time travel menggunakan tool yang dibuat oleh Cable dan berakhir di sebuah timeline di mana dia menemui Vanessa dan teman-temannya masih hidup. Kemudian dia memilih untuk menetap di sana. Akibat dari Wade Wilson yang mengacaukan timeline di realitanya, Wilson dijemput paksa oleh gerombolan tentara TVA dan membawa Wilson ke TVA. Seperti yang kita tahu di series Loki, jika ada yang mengacaukan timeline, maka keberadaan mereka akan dihapus menggunakan senjata time stick. Kemudian dikirim ke sebuah tempat bernama The Void untuk menjadi makanan entitas bernama Elliot. Namun untuk Deadpool adalah sebuah pengecualian. Agent Paradox menawarkan kesempatan besar bagi Wilson yang ingin menjadi pahlawan super bermakna layaknya The Avengers. Wilson pun diberikan misi khusus untuk menyelamatkan universe-nya yang ternyata akan hancur dalam beberapa waktu karena kehilangan jangkar atau anchor being. Atau bisa dikatakan, universe Deadpool kehilangan sosok yang paling penting di dalamnya, yaitu Logan atau Wolverine yang mati di ending film Logan 2017. Karena itu, Deadpool pun memulai petualangannya mencari varian Wolverine lain untuk membantu menyelamatkan universe-nya. Deadpool dan Wolverine yang sebelumnya dikenal bermusuhan ini mendadak jadi teman untuk sebuah misi. Deadpool dan Wolverine memiliki karakter yang bertolak belakang. Karakter Deadpool digambarkan sebagai sosok mutan anti-hero, banyak bicara, dan konyol. Sedangkan Wolverine dikenal sebagai karakter yang keras dan sangat mudah marah. Cerita petualangan mereka pun dibumbui dengan kontradiksi, pertengkaran, dan perselisihan konyol. Meski tampak tarik ulur akan hubungan pertemanan dua mutan ini, nyatanya kolaborasi unik antara Deadpool dan Wolverine membuat cerita lebih berwarna. Belum lagi tawa yang pasti keluar saat melihat tingkah Deadpool yang bikin Wolverine lelah. Ditambah dialog lucu dari Deadpool yang khas dengan break the fourth wall-nya serta umpatan-umpatan kasarnya, sudah pasti menghibur penonton. 20th Fox Century yang tadinya merupakan payung film-film X-Men terus-menerus di-roasting dengan cara lucu. Sederet cameo yang menunjukkan karakter-karakter yang tak terduga bisa membuat kalian sebagai penggemar Marvel berteriak histeris di bioskop. Beberapa karakter tersebut bahkan sudah dimunculkan di trailer dan teaser seperti Sabretooth, Juggernaut, dan beberapa karakter lainnya dari semesta X-Men. Ada juga Lady Deadpool dan Deadpool Corps lainnya, dan ada juga X-23 atau Laura yang merupakan anak kloningan Logan. Tapi sangat disayangkan karena sepertinya Marvel melakukan kesalahan fatal karena memunculkan Laura di trailernya. Laura sebagai satu-satunya orang yang memiliki ikatan yang kuat dengan Wolverine akan lebih epik dan penuh kejutan jika ditampilkan langsung di filmnya tanpa membocorkan kehadirannya di trailer. Jika kalian mencari pengalaman menonton popcorn movie atau film yang hanya sekedar menyenangkan, maka Deadpool and Wolverine sangat cocok. Film ini sangat menyenangkan sejak awal hingga akhir. Filmnya memang menyenangkan, namun jika kalian mencari plot cerita yang kuat, maka sulit ditemukan di film ini. Plot dari film ini sangat sederhana. Premis buddy cop yang cukup umum ditemukan di berbagai film seperti Rush Hour, Bad Boys, sampai Men in Black.
di mana melibatkan dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan dipaksa bertugas bersama untuk menyelesaikan sebuah misi. Hal paling menarik adalah karakter Deadpool sebagai superhero yang digambarkan sederhana dan penuh lelucon. Biasanya kita melihat karakter superhero yang tegas dan serius, tapi Deadpool akan memberikan kesan tertentu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selain itu, karakter Wolverine yang kasar dan mudah marah sebenarnya menyimpan duka sangat dalam. Bertahun-tahun dia menyimpan penyesalannya karena seluruh anggota X-Men meninggal. Keduanya memiliki tujuan yang sama, untuk membuktikan bahwa dirinya ingin menyelamatkan banyak orang, meskipun sudah mengalami kegagalan. Dari segi penampilan, Ryan Reynolds dan Hugh Jackman sudah tidak perlu diragukan lagi. Keduanya berhasil menciptakan keseimbangan suasana film. Reynolds menghadirkan nuansa konyol dan menyenangkan, sementara Hugh Jackman mempertahankan karakter serius khas Wolverine di sepanjang film. Beberapa pemeran lain juga tampil mengesankan, seperti Emma Corrin yang memainkan Cassandra Nova, sang villain utama. Secara keseluruhan, seluruh pemain film ini, termasuk mereka yang hanya tampil sebagai cameo, memberikan performa yang sangat menghibur dan total. Sebagai sebuah film superhero, Deadpool and Wolverine benar-benar memuaskan dalam hal adegan pertarungan. Sejak adegan pembuka, film ini langsung menawarkan aksi yang intens, dan tidak hanya itu, koreografi pertarungan Wolverine dalam film ini terasa lebih memuaskan dibandingkan dengan film-film X-Men sebelumnya. Keberhasilan adegan pertarungan dalam film ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan scoring musik yang tepat. Musik yang ceria dan beberapa membuat penggemar nostalgia, dipadukan dengan gerakan agresif dan slow-mo dari Deadpool dan Wolverine membuat setiap momen pertarungan terasa lebih hidup dan memikat. Selain itu, rating usia 17+ atau R juga memainkan peran penting dalam menambah intensitas pertarungan. Kekerasan dan kekasaran yang ditampilkan dengan darah dan bahasa kasar memberikan pengalaman yang jauh lebih brutal. Walaupun ini serupa dengan film Deadpool sebelumnya, namun bagi MCU, ini merupakan sesuatu yang benar-benar baru. Namun dari semua ulasan positif tadi, film ini tidak luput dari beberapa catatan miring. Menurut saya, plot film terasa sederhana atau klise, dengan konflik yang tidak menawarkan banyak kejutan. Beberapa penonton mungkin merasa bahwa cerita ini tidak cukup kompleks. Yang membuat film ini enak ditonton hanyalah karena faktor buddy cop dan pesta cameo-nya saja. Ya, film ini terlalu mengandalkan referensi dan fanservice untuk menarik penggemar Marvel yang bisa membuatnya kurang menarik bagi penonton awam yang tidak terlalu familiar dengan latar belakang karakternya. Bagi kalian yang langsung menonton film Deadpool and Wolverine tanpa mengetahui cerita dari film-film sebelumnya, maka kalian akan merasa kebingungan dengan semua plot yang terjadi di film ini. Kemudian ada banyak sekali ucapan-ucapan sindiran yang merujuk ke berbagai film dan karakter, dan menurut saya terkesan terlalu over atau berlebihan. Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Cassandra Nova sebagai supervillain sebenarnya memiliki potensi yang besar, tetapi sangat kurang dalam hal pengembangan karakter dan motivasinya. Kehadirannya hanya terasa seperti karakter yang hanya ada untuk menjadi musuh tanpa penjelasan yang mendalam mengenai dorongan internalnya. Dan ini membuatnya menjadi villain yang forgettable dan tidak terlalu berkesan. Tapi mengesampingkan itu semua, Deadpool dan Wolverine menawarkan pengalaman film yang menyenangkan dan penuh aksi bagi penggemar komik dan film superhero. Kombinasi humor, aksi, dan kekerasan yang ekstrim menciptakan film yang menghibur dan berbeda dari film-film MCU lainnya. Jika film Deadpool and Wolverine disebut sebagai penyelamat Marvel, sepertinya masih belum bisa dikatakan demikian. Namun film ini menjadi jembatan yang bagus untuk para mutan menuju saga MCU selanjutnya. Dengan film Deadpool and Wolverine ini, Marvel sepertinya sangat serius untuk membawa para mutan ke dunia MCU. Mengingat setelah Multiverse Saga, MCU akan memasuki babak mutan saga seperti yang telah diumumkan Kevin Feige. Dan menurut saya semua itu disusun dengan cukup rapi. Benang merah yang epik tampak membuat usaha memasukkan mutan ke semesta MCU terasa tidak terlalu dipaksakan. Sebelumnya kita sudah melihat beberapa mutan yang mulai eksis di MCU, seperti Kamala Khan alias Miss Marvel. Kamala, there's something different in your genes. Like a mutation. Monica Rambeau dan Hank McCoy alias Beast pada ending film The Marvels. The first step on the journey to knowledge. Skor Deadpool and Wolverine di Rotten Tomatoes memiliki skor 79% dari 297 kritikus dan memiliki label sertifikat segar. Sementara untuk skor audiensnya, film ini memiliki skor 97% per video ini dibuat. Tentu saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, film ini memang mengandalkan fanservice dan pesta cameo-nya, sehingga membuat fans Marvel merasa sangat puas. Dan rating untuk film Deadpool and Wolverine versi pojok review adalah 8,5 dari 10. So, itu saja review film Deadpool and Wolverine. Jangan lupa like dan subscribe untuk menantikan video kami selanjutnya. And then, see you on the next video. Let's fucking go! Let's fucking go.